Pengadaan barang atau jasa pemerintah secara swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat. Tujuan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara swakelola adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. 2. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan atau lokasi yang sulit dijangkau. 3. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. 4. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. 5. Meningkatkan partisipasi ormas dan kelompok masyarakat. 6. Meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola. 7. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan. Ketentuan terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah secara swakelola adalah merujuk pada sumber-sumber berikut. Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara swakelola, perlu diperhatikan tahapan kegiatan atau proses apa saja yang harus dilaksanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam swakelola dituangkan dalam ruang lingkup swakelola yang meliputi 1. Perencanaan swakelola. 2. Persiapan swakelola. 3. Pelaksanaan swakelola. 4. Pengawasan swakelola, dan yang kelima, serah terima hasil pekerjaan. Tahapan perencanaan memiliki peran strategis dalam sebuah kegiatan, termasuk perencanaan dalam pengadaan barang atau jasa secara swakelola. Kegiatan perencanaan pengadaan barang atau jasa secara swakelola meliputi 1. Penetapan tipe swakelola. 2. Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja atau KAK. Dan 3. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, penetapan tipe swakelola. PA atau KPA menetapkan tipe swakelola berdasarkan 1. Identifikasi pengadaan barang atau jasa dan survei awal ketersediaan pelaksana swakelola. 2. Kriteria barang atau jasa yang dapat diswakelolakan. Identifikasi pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk mengidentifikasi komponen atau subkomponen pada RKA-KL atau subkegiatan pada RKA-PD yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola tipe 1, 2, 3, atau 4. Survei awal ketersediaan pelaksana swakelola dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 1. Melihat pelaksanaan pekerjaan sejenis sebelumnya. 2. Mengumpulkan referensi dari media informasi PTN dan PTS yang ada. 3. Mengumpulkan referensi dari media informasi data instansi yang berstatus BLU atau BLUD atau PNBP atau PTNBH. 4. Melakukan pengecekan data organisasi kemasyarakatan pada laman Kementerian Hukum dan HAM di www.ahu.go.id. 5. Melakukan pengecekan data kelompok masyarakat di kecamatan atau kelurahan setempat.
Selanjutnya, berikut ini adalah kriteria PBJP yang dapat dilakukan melalui swakelola beserta contohnya. Pertama, barang atau jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha. Contohnya meliputi tapi tidak terbatas pada pemeliharaan rutin, skala kecil, sederhana, penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, pengadaan barang atau jasa di lokasi terpencil atau pulau terluar, dan atau renovasi rumah tidak layak huni. Kedua, jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan dan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan. Contohnya, meliputi tapi tidak terbatas pada kerjasama penelitian antara Pemda dengan lembaga penelitian, lalu pelatihan keterampilan untuk masyarakat. Yang ketiga adalah penyelenggaraan sayembara atau kontes. Contohnya, meliputi tapi tidak terbatas pada lomba masak khas Jakarta, lomba pembibitan ikan hias, sayembara desain pembangunan gedung. Keempat, barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival dan parade seni atau budaya. Contohnya meliputi tapi tidak terbatas pada pembuatan film, olahraga, dan musik. Yang kelima, jasa sensus, survei, pemrosesan atau pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola atau standar mutu tertentu. Contohnya meliputi tapi tidak terbatas pada survei kepuasan pelanggan rumah sakit serta pendataan bayi penderita gizi buruk. Yang keenam adalah barang atau jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh pelaku usaha. Contoh PBJP yang dapat dilaksanakan secara swakelola dengan kriteria ini meliputi tapi tidak terbatas pada kerjasama antara Pemda dengan lembaga penelitian untuk pemanfaatan sampah kota sebagai sumber energi listrik. Ketujuh, barang atau jasa yang dihasilkan oleh ormas, kelompok masyarakat, atau masyarakat. Contoh PBJP yang dapat dilaksanakan secara swakelola dengan kriteria ini meliputi tapi tidak terbatas pada produk kerajinan masyarakat, produk kelompok masyarakat, produk kelompok masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat, atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan. 8. Barang atau jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Contoh PBJP yang dapat dilaksanakan secara swakelola dengan kriteria ini meliputi tapi tidak terbatas pada pembangunan atau pemeliharaan jalan desa atau kampung, pembangunan atau pemeliharaan saluran irigasi mikro atau kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan atau peremajaan kebun rakyat. 9. Barang atau jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan. Contohnya meliputi tapi tidak terbatas pada penyusunan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi. 10. Yang terakhir adalah jasa pemilihan penyedia barang atau jasa atau agen pengadaan dari unsur UKPBJ kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Berdasarkan hasil identifikasi pengadaan barang atau jasa dan ketersediaan calon pelaksana swakelola serta kriteria barang atau jasa yang dapat dilakukan secara swakelola, maka dapat ditentukan tipe swakelola yang akan dilaksanakan. Tipe swakelola terdiri atas swakelola tipe 1, swakelola tipe 2,
swakelola tipe 3, dan swakelola tipe 4. Swakelola tipe 1 yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Contohnya adalah pelatihan untuk para sukarelawan pemberian vaksin oleh Kementerian A. Swakelola tipe 2 yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Contohnya adalah pelaksanaan pelatihan mengemudi untuk supir angkutan umum antara Pemda A dengan Kementerian B. Swakelola tipe 3 yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan pelaksana swakelola. Contohnya adalah kegiatan pemberian vaksin rabies untuk hewan peliharaan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI dengan anggaran dari Pemda A. Swakelola tipe 4 yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Contohnya adalah kegiatan pemberian makanan tambahan untuk anak balita oleh PKK dengan dana dari Kelurahan A dan Pemda B. Setelah penetapan tipe swakelola, langkah berikutnya adalah penyusunan spesifikasi teknis atau KAK untuk pengadaan barang atau jasa secara swakelola. Penyusunan spesifikasi teknis atau KAK baik untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dan jasa konsultansi dilakukan sesuai dengan kebutuhan lapangan oleh KPA dibantu oleh PPK. Spesifikasi teknis adalah karakteristik total dari barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang atau jasa yang dinyatakan secara tertulis. Sedangkan KAK adalah dokumen yang menginformasikan gambaran uraian pekerjaan, data pendukung, ruang lingkup, dan hal-hal lain yang disusun oleh Satuan Kerja Penanggung Jawab Anggaran. Spesifikasi teknis paling sedikit berisi namun tidak terbatas pada 1. Mutu atau kualitas barang atau jasa, yaitu mutu barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2. Jumlah, yaitu kuantitas barang atau jasa yang diperlukan oleh pengguna. 3. Waktu, yaitu waktu barang atau jasa tersebut sampai ke lokasi, waktu pelaksanaan instalasi, dan waktu barang atau jasa tersebut siap digunakan oleh pengguna. Dan yang keempat, tingkat pelayanan, yaitu tingkat pelayanan yang harus diberikan oleh pelaksana swakelola sampai dengan barang atau jasa tersebut dapat dimanfaatkan. Contohnya pengiriman sampai lokasi, instalasi, uji fungsi, pelatihan, pemeliharaan, dan bantuan teknik lainnya. Terkait mutu atau kualitas barang atau jasa, untuk menyatakan mutu barang atau jasa dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain 1. Merek. Penyebutan merek dimungkinkan terhadap komponen barang atau jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, dan atau barang atau jasa dalam katalog elektronik atau toko daring. Contohnya adalah pengadaan keramik merek A dalam kegiatan swakelola perbaikan rumah tidak layak huni. Yang kedua adalah standar, yaitu menyatakan mutu barang atau jasa berdasarkan standar yang sudah ada dan ditetapkan oleh pihak berwenang.
Contohnya adalah pengadaan bibit alpukat Cipedak bersertifikat bibit unggul. Yang ketiga adalah sampel atau contoh, yaitu menyatakan mutu barang yang sulit digambarkan dalam bentuk kata-kata, maka dinyatakan dengan sampel. Contohnya adalah produk kerajinan atau souvenir. 4. Teknis, yaitu menyatakan mutu barang atau jasa dengan menggambarkan karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, metode produksi atau pelaksanaan, persyaratan pemeliharaan, persyaratan operasi. Contohnya adalah pembuatan sarana infrastruktur air limbah masyarakat dengan spesifikasi teknis dilengkapi dengan gambar desain yang detail dan penjelasan singkatnya. Yang kelima adalah komposisi, yaitu menyatakan mutu barang dengan menyebutkan kandungan kimia yang dikandungnya dan digunakan untuk pengadaan yang memerlukan komposisi kimia yang akurat. Contohnya adalah produksi pupuk organik. Dan yang keenam, fungsi dan kinerja, yaitu menyatakan mutu barang atau jasa dengan dinyatakan dalam fungsi-fungsi yang harus dipenuhi oleh barang atau jasa yang diadakan dan tingkat kemampuan dari fungsi-fungsi barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah kegiatan pengembangan vaksin merah putih untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan efikasi 90%. KAK paling sedikit berisi namun tidak terbatas pada 1. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, serta lokasi pekerjaan. 2. Data-data penunjang yang meliputi data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu, serta referensi hukum. 3. Ruang lingkup yang meliputi lingkup pekerjaan, keluaran, peralatan, material, personel dan fasilitas dari pejabat pembuat komitmen, peralatan dan material dari penyedia jasa konsultansi, lingkup kewenangan pelaksana swakelola, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, personel, jadwal tahapan pelaksana pekerjaan. Dan yang keempat, hal-hal lain meliputi produksi dalam negeri, persyaratan kerjasama, pedoman pengumpulan data lapangan, dan alih pengetahuan. Pembahasan terakhir dari kegiatan perencanaan pengadaan barang atau jasa secara swakelola adalah penyusunan rencana anggaran biaya. Dalam menyusun perkiraan biaya, dapat menggunakan standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh kementerian bidang yang mengatur keuangan atau instansi pemerintah daerah yang berwenang. Rencana anggaran biaya atau RAB terdiri dari A. Gaji tenaga ahli atau teknis atau upah tenaga kerja. B. Biaya bahan atau material apabila diperlukan. C. Biaya jasa lainnya apabila diperlukan. D. Biaya jasa konsultansi apabila diperlukan. Dan atau E. Biaya lainnya yang dibutuhkan. Demikian belajar kita hari ini tentang konsep umum PBJP secara swakelola. Terima kasih.